Fungsinya seorang suami itu yang pertama itu apa? Menjadi sutroh, menjadi hijab dan pelindung istri dari api neraka. Jadi kalau misalkan Ummu Lucy nikah dengan Pak Ismail, terus Pak Ismail di rumah aja tiduran, megang handphone, bangun lagi, tiduran lagi gitu. Itu tetap fungsinya dia itu tetap menjadi hijab bagi Ummu Lucy dari api neraka. Walaupun dia nggak ngapa-ngapain contohnya. Fungsi loh ya. Masalah dosanya, dosa dia dengan Allah. Tapi ketika Ummu Lucy masih punya suami, maka selama Ummu Lucy punya suami, maka selama itu pula Ummu Lucy akan terjaga dari api neraka secara langsung karena di depannya Ummu Lucy itu ada sang suami. Makanya hisabnya seorang istri itu kan ditanyakan dulu kepada istrinya kan, ditanyakan dulu kepada suaminya kan. Ummu Lucy hari ini makan apa, minum apa, yang ditanyakan suaminya dulu. Istrimu hari Kamis tanggal 2 Muharram makan apa dia? Makan bubur. Buburnya datang dari mana? Uangnya uang apa? Istrimu sholat subuhnya jam 5:30. Loh, kamu ngapain sebagai suaminya? Itu semuanya ditanyakan dulu tuh sang suami. Walaupun dia nggak ngapa-ngapain, walaupun dia misalkan ya, pokoknya di rumah cuma tiduran doang. Misal ekstrimnya. Ekstrimnya suami kita itu di rumah cuma tiduran doang. Fungsi itu nggak akan hilang. Masalah dia dosanya antara dia dengan Allah. Ini bukan berarti bahwasanya ketika sang suami itu fungsinya sebagai hijab bagi seorang istri, lalu dia nggak dosa. Enggak lah, tetap dosa lah. Karena apa? Kewajiban-kewajiban yang harusnya dia lakukan, dia lalaikan. Itu tanggung jawab dia dengan Allah. Tapi bagi istri, tidak membahayakan untuk urusan akhirat kelak. Kenapa? Selama saya masih punya suami, dia yang akan tanggung jawab tentang saya. Makanan di rumah misalkan sampai dibuang-buang, yang ditanya suaminya. Punya anak nggak pakai hijab, yang ditanya suaminya. Punya istri nggak pakai hijab, yang ditanya suaminya. Memang begitulah. Dalam hukum kita di dunia aja gitu kok. Ada kesalahan anak buah, yang ditanya itu pemimpinnya. Selalu yang ditanya pemimpinnya, kok anak buahmu begitu tuh gimana? Gitu. Yang kelihatan tuh ya pemimpinnya. Begitulah kehidupan nanti di hadapan Allah itu kayak gitu. Itu fungsinya seorang suami itu gitu. Ekstrimnya itu kayak gitu. Lah banyak sekali istri itu enggak tahu fungsinya seorang suami itu apa. Mendidik itu kewajiban. Kalau dia nggak melakukan, dia dosa di hadapan Allah. Melindungi itu kewajiban. Kalau dia nggak melindungi istrinya, dia dosa di hadapan Allah. Kalau fungsi, cuma tiduran doang, sudah tiduran doang aja sudah menjadi hijab bagi seorang istri dari api neraka. Maka, kalau kita mampu untuk melihat ini, masalah ini dalam view yang lebih luas, ya sudah. Kalau kekurangannya itu masalah-masalah yang masih bisa dikompromikan, tidak apa-apalah. Selama dia bisa menghalangi saya dari api neraka, dan tidak apa-apa. Dosanya dia, saya serahkan sama Allah. Makanya kan, tidak ada kewajiban istri untuk mensolihkan. Suami itu tidak ada kewajiban. Ya kalau dia mensolihkan, alhamdulillah nggak mensolihkan. Istri tidak ada dosa. Beda dengan suami kepada istri. Ini loh masalah-masalah fikih kayak gini tuh yang biasanya nggak dibahas ketika orang nikah. Anak-anak kita tuh kalau mau nikah itu orang tuanya apa? Sibuk mesen gedung, mesen seragam, mesen ini, mesen ini. Akhirnya ilmu dalam pernikahan itu miss. Anak nggak ngerti fungsinya menikah itu apa, bagaimana kewajiban, apa yang dilakukan kalau begini, love language-nya apa. Tangki kasih sayangnya bagaimana, terus bagaimana, hilang Karena apa? Sekarang pernikahan itu hanya sebagai bagian dari sebuah prestisius doang. Untuk bilang mindalik. Nah itulah pentingnya fungsinya nikah itu pakai ilmu, membebaskan kita dari banyak blind spot yang selama ini tidak kita ketahui. Nah kembali ke masalah tadi, maka ketika ada seorang istri masih bisa mengkompromikan bahwasanya dia mengingat fungsinya suami itu adalah menjadi hijab baginya dari api neraka. Daripada nanti dia pisah,
lalu akhirnya dia dengan neraka itu sudah tidak ada lagi hijab. Jadi kalau orang itu sudah nggak menikah, hijabnya itu, ini maaf ya saya ibaratkan ini hijab. Jadi terus nggak ada hijabnya. Kalau hijabnya sudah nggak ada, ya dia dengan neraka itu langsung. Dia makan apa, dia tanggung jawab sendiri. Dia nyari harta, tanggung jawab sendiri. Dia keluar pergi, dia tanggung jawab sendiri. Ya, bagaimanapun lebih enak kalau ada yang menjadi fungsi bagi hijab baginya. Kalau kita berjalan di terik yang panas, punya payung itu jauh lebih enak daripada nggak punya payung. Kalau nggak punya payung mah terik banget itu. Bisa pecah-pecah itu wajah kita kalau nggak pakai sunblock. Tapi ketika sang suami sudah naik dosanya kepada dosa-dosa yang sifatnya besar, contoh, tidak mau sholat. Zina tetapi tidak berhenti dari zina. Nah itu sudah di luar dari ketetapan syariat. Misal, suami saya berzina Ustadz, emang saya nggak boleh berhenti untuk minta? Ya boleh, kalau itu mah para ulama juga menyampaikan, ya sudah kalau suamimu berzina, masuk kamu akan dicampuri sama seorang yang berzina yang tidak mau tobat? Dia nggak mau tobat. Mas kamu ini zina ini. Alah terserah saya. Kenapa kamu ngurusin? Ya kalau istri kalau menghadapi suami semacam ini lebih baik pisah. Kenapa? Ya nanti apa mau dia dicampuri sama seorang berzina? Seorang wanita itu kesuciannya dijaga. Dan yang bisa menjaganya itu adalah dirinya mereka sendiri gitu. Suaminya nggak sholat gitu. Nah, itu sudah beda urusan. Suaminya misalkan memakai kekerasan yang berlebihan gitu. Itu sudah melampaui batas. Gitu. Kembali kepada masalah yang tadi ditanyakan oleh Ummu Lucy adalah taat. Ya sudah, renungi aja tadi surat An-Nisa yang tadi kita baca. Fa in karitumuhunna fa asa an takrahu syai'an fayaj'alallahu fihinna khairan katsira. Bisa jadi kebaikannya nanti di masa tua. Ternyata suami yang dulunya ini bisa berubah. Orang kan bisa berubah. Orang itu bisa berubah. Banyak perkara yang bisa merubah seseorang itu. Pengalaman hidup yang pahit bisa mengubah dia. Tragedi yang pernah dia dapatkan bisa mengubah dia. Yakin aja sama janjinya Allah. Selama kita punya harapan bahwasanya Allah itu memutarbalikkan hati setiap manusia. Jadi kalau ada seorang istri, maaf, kalau ada seorang istri, kok dia gagal menjadikan suaminya solih, gitu. Artinya, ya sholatnya masih sholat, nggak susah ke masjid, gitu tuh. Kamu nggak akan terkena dosa. Walaupun itu bukan pilihan ideal loh ya. Kita nggak bicara tentang gambaran ideal. Kalau gambaran ideal ya suaminya taat, solih. Itu kan gambaran ideal. Kan kita harus paham, hidup tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Ini ada kisah nyata. Ada seorang wanita tanya sama Kiai. Kiai, iya gitu. Suami saya itu kerjanya di rumah, nggak jelas, jarang ngobrol dengan saya, bla 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 bla. Pak Kiainya itu ngomong, fungsinya suami itu apa? Fungsinya suami itu yang menyenangkan istri, itu kan kewajiban. Ya mencari nafkah itu kan kewajiban. Fungsinya apa sih pertama itu apa? Sang wanita yang bertanya sama Kiai itu tidak bisa menjawab. Ya fungsinya itu dijawab sama Kiainya. Fungsinya itu yang menjadi sutroh hijab bagi wanita dari neraka. Ya sudah, kamu coba deh. Nikmati dulu, syukuri dulu itu dulu. Bahwasanya suamimu yang hari ini kamu sebel, dia itu bagaimanapun berdiri lebih dekat ke neraka daripada dirimu. Walaupun mungkin ketika di dunia nggak kelihatan. Syukuri dulu itu. Syukuri dulu bahwasanya dia telah rela untuk menjadi hijab, menjadi sutroh bagimu dari api neraka. Setelah itu coba deh, dirubah cara ngomongnya. Cara bermuamalah kepada suami itu yang lembut. Cara nasihatin tuh kayak gimana. Dikaji dulu ilmunya gitu. Ini kisah nyata. Setelah itu sang perempuan itu berkata, ya sudah Pak Kiai gitu, saya coba lakukan. Di rumah dia setiap melihat suaminya, saya setiap melihat suami saya itu, inilah yang menjaga saya dari api neraka. Lalu dari dia mensyukuri itu dulu, dia memperbaiki cara ngomongnya. Dia memperbaiki cara dia bermuamalah dengan suaminya. Seiring sang istri memperbaiki, seiring itu suaminya pun berubah. Ini kisah nyata ini.
Nah, itu yang kita harus paham. Kita ini hari ini sedih ya ya. Saya itu khawatir ya, banyak meme-meme yang terkadang itu secara tidak langsung meme-meme itu menjadikan perempuan itu sering akhirnya memiliki pembenaran atas sikapnya itu. Contoh, wanita tidak pernah salah. Walaupun dijadikan lelucon, tapi secara tidak sadar itu bisa masuk ke inception gitu. Oh, wanita itu nggak salah itu. Gitu. Akhirnya apa? Tugasnya dia untuk bermuamalah itu kepada seorang suami, bagaimana dia harus meminta keridhaan dari suaminya, hilang gara-gara meme-meme yang semacam ini. Kadang-kadang kita juga mendapati ada banyak orang, atau ada mungkin beberapa orang yang suka menyampaikan tentang haknya istri terus disampaikan. Ada seorang ustadz yang kadang menyampaikan hak istri terus. Tapi lupa menyampaikan haknya seorang suami. Anak khawatir apapun obat kalau sudah melebihi dosis itu bukan lagi jadi obat. Akhirnya menjadi racun. Padahal kita paham bagaimanapun komposisi ilmu itu seimbang antara haknya suami dan haknya istri. Saya pernah melihat ada seseorang tuh, kok yang dibicarakan haknya istri terus. Tapi komposisi menyampaikan haknya suami nggak disampaikan. Yang terjadi apa? Bagaimanapun perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan kalau tulang rusuk itu bengkok, maka spesial kalau dia dapatkan sesuatu, kok tidak tepat takarannya, dosisnya, ya bisa jadi malah tambah membahayakan itu. Nah, itu hal-hal yang kita harus paham tentang ini. Saya tuh banyak sekali lihat para suami yang mereka itu berjibaku dari pagi sampai sore. Yang mereka mungkin belum sempurna sebagaimana orang yang ikhwan yang sudah ngaji. Memang nggak semuanya harus gitu. Yang mereka tetap kerja, mereka nangis. Ada yang nangis di depan saya, Ustaz, saya nggak betah. Ya udah Mas, keluar aja kalau nggak betah. Nah terus istri saya nanti gimana dapat rezekinya, Ustaz? Udahlah saya rela ngerjain itu. Ada kayak gitu tuh nggak satu dua sering saya lihat. Ada yang rela, kadang-kadang kita jumpai di sosial media, namanya orang di jalan, tukang ojek. Saya tuh kalau paling terenyuh tukang ojek, kadang-kadang kalau pesan makanan jam 11 malam, itu masih dia nganterin makanan jam 11 malam. Saya tanya, nggak pulang Pak? Belum Pak, ini belum dapat. Kasihan istri saya. Itu nggak satu kali, dua kali saya dengar tukang ojek tuh ngomong kayak gitu. Itu jam 11 malam loh ngomongnya. Jam 11 malam itu ngomongnya. Lalu mereka tuh masih habis nerima antar pesanan untuk kami gitu kalau pulang malam gitu makan gitu. Dia masih muter lagi. Saya tanya kira-kira pulang jam berapa gitu. Ya nanti Pak mungkin jam 12-an pulang. Banyak yang kayak gitu. Tapi kalau kita akhirnya terus melihat dari satu sisi, ya hilang keberkahan kita melihat suami kita tuh jadi hilang. Yang hari ini hilang itu apa? Bukan ilmunya. Keberkahan melihatnya seorang istri kepada suami itu yang hilang. Ilmunya mungkin banyak. Perempuan itu. Mungkin ngajinya di mana-mana. Ustadz fulan, senior, Ustadz sunnah, Ustadz ini ya. Banyak di mana-mana. Yang hilang bukan ilmunya. Yang hilang itu keberkahan dia ketika sudah ngaji untuk melihat suaminya. Itu yang hilang. Itu yang kita khawatirkan. Saya tidak sama sekali. Sama sekali saya tidak menyalahkan gitu ya. Kalau ada seorang ustadz membela hak perempuan, dan itu kewajiban kita dalam dakwah. Tapi Bu, jangan berlebihan. Sampaikan pula hanya seorang suami, seimbang. Kenapa? Supaya bengkoknya istri tetap ada yang mengingatkan, supaya nyelewengnya seorang laki-laki pun ada yang mengingatkan. Pas. Jadi nggak ada lagi omongan, ya saya taat kayak gini, saya sama suami saya tergantung suami saya. Itu kan perkataan seakan-akan nggak punya Allah yang menjadi harapan. Ada seorang suami yang ngomong, ya saya kan jadi begini itu ya karena, ya lihat istri saya kayak apa ke saya. Kayak kamu nggak punya Allah aja melakukan sesuatu hanya untuk manusia. Saya sering sekali posting tentang masalah ini. Banyak komennya itu. Ya tergantung suaminya dong Ustadz. Saya jawab, walaupun saya juga tidak sempurna. Tapi saya ingatkan diri saya sendiri. Ada orang yang jauh lebih solihah daripada kamu.
tapi dikirimkan dengan laki-laki yang jauh lebih buruk daripada kamu, daripada suami kamu. Siapa itu? Asia dengan Firaun. Kalau saya kadang-kadang lagi kecewa gitu ya, atau lagi ngambek, atau lagi ada masalah sama ibu gitu, saya tuh memberi narasi pada pikiran saya. Ada laki-laki yang jauh lebih solih daripada saya, tapi diberikan istri yang jauh lebih buruk daripada istri saya hari ini. Siapa itu? Nuh dengan istrinya. Kan begitu cara kita melihat. Jadi makanya saya tuh kadang-kadang mendapati ada seorang ibu-ibu ngomong, saya tuh senang ngomong Ustadz ini, Ustadz. Kenapa? Dia selalu menjelaskan tentang haknya istri. Loh, emang hak suami nggak ada? Kan saya sedih gitu. Gak seimbang nanti. Padahal agama ini diatur dengan aturan pattern yang sudah dipola oleh Allah. Patternnya gimana? Polanya gimana? Ikutin aja pola itu. Oh, suami sebagai seorang pemimpin. Dia fungsinya sebagai sutra. Kalaupun dia pendiam, tidak romantis, jarang ngobrol, cuma tidur di rumah, itu tidak menghilangkan fungsinya. Dia tetap akan mengambil porsi lebih dekat dengan neraka daripada istrinya. Masalah dia tidak melakukan kewajibannya, itu dosanya dia di hadapan Allah. Istri mengingatkan. Cara mengingatkannya tidak sama dengan suami mengingatkan istri. Contoh dalam sholat. Kita kalau imam salah, laki-laki itu kalau mengingatkan misalkan, Kul a'udhu birabbil falak, dia kul a'udhu birabbil filik gitu. Maka seorang istri itu, seorang makmum laki-laki mengingatkannya langsung dengan suara kul a'udhu birabbil falak. Kalau salah subhanallah, itu laki-laki. Kalau perempuan, gak boleh bicara. Harusnya rukuk langsung sujud. Harusnya rukuk dia, sujud. Dibedakan cara mengingatkannya. Semua itu ikuti ada aturannya. Ilmu itu obat, betul. Tapi ada takarannya. Kalau istri terus mendengarkan haknya istri, maka yang terjadi apa? Keberkahan dia memandang suaminya hilang. Demi Allah hilang. Suami saya tidak ngaji, suami saya tidak sunnah, suami saya tidak paham. Apa yang lagi saya pertahankan dari suami saya? Padahal suaminya bekerja, suaminya nyukupin, suaminya ngasih akses dia ngaji, suaminya ngasih dia nafkah, suaminya rela nangis di kamar mandi ketika dia mendapatkan tekanan dan pressure pekerjaan yang berat. Kadang-kadang kan nggak kelihatan itu. Memang betul kewajiban seorang suami itu bukan nyari kerja doang, betul. Tapi mosok kita akan nyalahkan seorang suami yang sudah bekerja? Banyak orang ngomong, kewajiban seorang suami itu bukan hanya kerja doang. Iya memang betul. Tapi mungkin pada saat ini dia sedang merasakan berat ketika ekonominya tidak gampang. Mungkin saat ini dia lagi dibutuhkan waktu untuk menguraikan masalah bisnisnya ini. Masalah ekonominya dulu. Kenapa sih kita tidak bisa husnudon sama setiap laki-laki? Walaupun saya tidak menutup mata, banyak laki-laki yang luar biasa sudah dikasih nikmat oleh Allah. Masih zina, menzinai orang, padahal punya anak perempuan. Demi Allah itu, moga-moga yang semacam ini dikasih oleh Allah peringatan dan pelajaran kebaikan untuk mereka. Tapi bagaimanapun kita biar harus tahu gitu. Laki-laki itu cuma butuh ketenangan. Dan ketenangan itu salah satunya apa? Cara seorang wanita memandang berkah pandangannya kepada seorang suami. Kenapa Ibunda Khadijah menjadi wanita pemenang hatinya Rasulullah? Padahal beliau bukan yang paling cantik. Beliau bukan yang paling muda. Beliau juga bukan yang paling pinter. Beliau memiliki beban ketika nikah dengan Rasulullah sudah bawa anak. Tapi kenapa pemenang hatinya Rasulullah itu Ibunda Khadijah? Karena siapapun yang menenangkan suaminya, dialah yang memenangkan hati suaminya. Dan memenangkan hati suami itu sebenarnya bukan dia. Kalau kamu memenangkan hati suamimu, kamu sedang mengambil pintu, kamu sedang mengambil kunci pintumu surga sendiri. Jadi memenangkan hati suami itu bukan karena suami. Bukan karena Fulan Agus, bukan karena Bambang, bukan karena Ismail, bukan karena Idris, bukan. Kamu memenangkan hati suamimu itu karena kamu memenangkan kunci jalanmu menuju surga. Yang menuju surga itu memang gak enak lah. Memang diliputi dengan berbagai macam hal-hal yang tidak disukai oleh syahwat. Namanya juga memenangkan hati ke surga kok. Memang kita
Sudah tahu ridhonya suami itu ke surga, lalu semuanya enak gitu. Semuanya sesuai keinginan kita. Istri suami kita taat terus untuk kita gitu. Ya malah kita bingung dari mana nanti dapat surga kalau segampang itu. Justru dengan derah air mata. Makanya kenapa wanita di surga, wanita di dunia yang masuk surga, jauh lebih tinggi derajatnya daripada bidadari. Coba kita bedah. Maka dikatakan oleh Syekh Utsaimin, lah karena wanita di dunia itu mereka merasakan kesabaran, ujian, merasakan luar biasanya penderitaan mereka ketika menjadi istri, ketika menjadi anak, ketika melahirkan. Semuanya itu yang akan membentuk istana yang tinggi mereka. Jauh melebihi ketinggian para bidadari ketika mereka di surga. Bidadari di surga mah nggak pernah menemukan sabar sama suami. Menemukan ketidakcocokan sama pasangan. Gesekan kepada suami. Belum merasakan darah nifas yang harus terjadi ketika melahirkan. Bagaimana puting susunya digigit sama anaknya ketika anaknya menyusu di tengah malam. Nggak pernah ngerasain itu para bidadari di surga. Itulah yang menjadikan kita paham. Namanya surga itu ya enggak gampang. Langsung nikah. Suami kita langsung baik gitu. Sesuai dengan kemauan kita gitu. Langsung suami kita taat sama kita. Salah prosedur, hilang berkah kalau seorang suami taat sama istri. Itu sudah dikatakan oleh Nabi. Kalau ada seorang suami, kok dia taat sama istrinya, anaknya bisa berantakan itu. Dan betul itu kata salah satu ustadz. Ada salah satu ustadz yang ngomong, salah satunya Ustadz Budi Azhari. Kalau ada seorang laki-laki kok dia terlalu taat sama istrinya, justru yang dikhawatirkan apa? Dia akan meninggalkan generasi lemah karena dia melihat bapaknya semacam itu kepada ibunya. Akhirnya apa? Bisa jadi dia gemulai setelah itu. Itulah hal-hal banyak. Semua aturan Islam itu sudah tepat dia di tempatnya masing-masing gitu. Makanya maaf saya mengingatkan diri saya. Kalau saya mengingatkan hanya istri terlalu besar, tolong ingetin saya. Kalau saya mengingatkan haknya suami terlalu besar, ya ingetin saya. Ilmu itu memang obat. Tapi kalau takaran dosisnya itu berlebihan, justru malah merusak. Justru malah merusak. Nah itu yang sering kita lupakan pada kehidupan kita. Ya suami kamu tuh jalan ke surga. Oke, kita sepakat suami saya jalan ke surga. Coba cari seluruh perkataan para ulama tentang jalan surga. Mudah atau susah? Susah. Berduri-duri atau jalan permadani merah? Jalan berduri-duri. Ya itu yang kita dapatkan dari suami kita. Apakah kita lepas dari suami kita ini, lalu kita nanti dapat lain, pasti dijamin lebih baik? Belum tentu juga. Kecuali ya, ketika sang suami sudah melakukan dosa besar, zina, minum khamr, tidak mau tobat, dan dosa-dosa besar yang dikerjakan olehnya, baru dia layak untuk mempertahankan agamanya. Karena kesucian harus bergandeng dengan mereka yang suci. Nah itu yang kita harus mengerti itu. Jadi jangan termakan dengan meme-meme. Wanita selalu merasa benar. Wanita itu kalau menjelaskan harus ke sini-sini. Memang itu bahan ketawaan. Tapi saya khawatir itu masuk inception. Oh, itu harus benar. Perempuan itu harus dimaklumin kalau ngambek. Ya memang wajar ngambek itu. Tapi kalau memaklumi terus-menerus, yang terjadi apa? Hilang keberkahan yang ada. Makanya sekali lagi saya menyampaikan. Hari ini yang hilang bukan ilmunya. Tapi keberkahan seorang wanita memandang suaminya. Itu yang hilang hari